Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Jagat TV yang dimuliakan Allah, dengan banyaknya cobaan, ujian, bala bencana yang Allah turunkan di negeri kita, bahkan hampir di semua belahan dunia saat ini, maka tidak ada cara menghadapinya kecuali merubah cara pikir kita, merubah mindset kita. Bagaimana cara menghadapi hal tersebut? Dalam hadis yang sangat populer, hadis qudsi, Allah mengatakan, Ana inda dhanni abdi. Aku berdasarkan persangkaan hambaku terhadapku. Jika dia seorang beriman, ketika mendapatkan atau merasakan suatu hal yang buruk, tapi dia tidak memandangnya buruk, maka seorang beriman bersabar. Maka kemudian Nabi mengatakan, kullu amrin mu'min khair. Semua perkara, urusan, kejadian yang terjadi pada orang beriman itu baik. In asabahu syarr. Nabi mengatakan, meskipun dia mendapatkan, merasakan suatu syarrun, keburukan. Misalnya seorang pengusaha bangkrut, seorang pedagang tidak pulang modal, seseorang yang sehat jatuh sakit, seseorang yang seharusnya lolos ujian sesuatu pekerjaan yang dia inginkan tidak lolos, seseorang yang seharusnya bisa menabung tapi ternyata habis karena bencana. Ketika kita mendapatkan bencana lahiriah kah itu, seperti gunung meletus, banjir, gempa bumi, longsor, ataupun bencana yang bersifat psikologi, perasaan kita tidak enak ketika mengalami sesuatu yang tidak enak. Kita mengalami kerugian, stres, itu bencana, itu ujian. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat At-Taghabun, wa ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak adalah suatu kejadian menimpa seseorang kecuali kejadian itu terjadi karena izin Allah. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, bagaimana pendapat kita, pendapat Anda ketika kita punya anak, punya adik kecil, lalu adik kecil itu mencubit kita, cubitannya sakit, atau dia melempar batu ke kita, atau dia melempar bola kepada kita, atau tiba-tiba karena si kecil masih lugu, tangannya, motoriknya belum jelas, dia mau pegang kita tapi malah menampar kita. Tapi karena kita melihat yang menampar, yang memukul, yang melempar kita adalah anak kecil yang kita sayangi, adik yang kita sayangi, cucu yang kita sayangi, maka hilang sakit itu seketika. Ataupun sakit terasa, tapi cinta yang tambah tumbuh. Ditambah pukulannya, ditambah cubitan anak kecil, dia ambil bola, dia ulang lagi, bertambah sayang kita. Kalau kita bisa melakukan hal itu kepada anak kecil, kepada cucu kita, kepada adik kita, keponakan kita, kenapa kita tidak bisa lakukan itu kepada Allah? Kenapa kita tidak berbaik sangka kepada Allah? Mungkin Allah lagi ingin mencubit kita. Allah ingin lagi menampar kita, tapi tamparan yang sayang. Allah ingin menyentuh kita. Masih ingatkah kita bagaimana kisah Nabi Ayub yang tadinya sangat kaya raya, istrinya banyak. Dulu kalau orang kaya mesti istrinya banyak. Meskipun sekarang ada perubahan nilai. Maka Nabi Ayub pun yang tadinya gagah, kaya, istrinya banyak. Satu saat Allah mengirim satu penyakit kepada dia, dan luar biasa. Tahun pertama, semua hartanya, asetnya dibawa pergi oleh anaknya, istrinya, dan memang beliau merelakan itu. Tahun kedua, istri pertama, kedua, ketiga, berikutnya minta cerai. Sampai tahun ketujuh, hanya sisa satu istri yang mau menjaga beliau. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, ketika semua aset, semua simpanan, semua tabungan Nabi Ayub dan istrinya habis, saat itu orang membutuhkan alat untuk membersihkan sesuatu, alat yang menggunakan rambut manusia. Maka istri Nabi Ayub memotong rambutnya lalu menjualnya
agar bisa makan pada hari itu. Apa yang terjadi? Nabi Ayub pun marah. Tapi kemudian istrinya berkata, "Wahai Ayub, suamiku, Nabi Allah, engkau kan Nabi. Bukankah doamu dikabulkan Allah? Bukankah kehendakmu langsung Allah tunaikan? Mintalah kesembuhan kepada Allah." Itu dikatakan oleh istri Nabi Ayub pada tahun ke-7. Apa yang kemudian menjadi jawaban oleh Nabi Ayub alaihissalam? Nabi Ayub kemudian mengatakan dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, "Aku ini sudah mendapatkan kesehatan lama sekali, bertahun-tahun, puluhan tahun. Bahkan mungkin umur beliau sudah ratusan tahun saat itu. Aku sudah kaya lama sekali. Aku sudah sehat lama sekali. Aku sudah enak hidupnya lama sekali. Kalau sekarang hanya 7 tahun Allah mengambil kesehatanku, maka pada saat ini aku pun ridho. Aku ridho Allah mengambil kesehatan yang dia pinjamkan kepadaku setelah dia memberikan kesehatan sudah lama kepadaku." Sahabat Latif yang dimuliakan Allah, Nabi Ayub bisa seperti itu karena memahami ayat tadi dengan benar. "Wa ma asaba min musibatin illa bi'idznillah." Tidaklah ada satu bencana, kepahitan hidup, melainkan itu dengan izin Allah. Kalau kita melihatnya dengan pandangan itu, dengan memandang bahwa itu dari Allah, maka keluh kesah akan hilang, rasa sakit akan tertahankan. Jangan kemana-mana, sahabat Zakat TV. Setelah yang satu ini, kita akan lanjutkan kajian hadis kita. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, dalam surah Az-Zumar, Allah berfirman, "Wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaih." Ketika kita mendapat suatu permasalahan, maka kita sedang diuji. Apa kata Allah? Ada orang, idza massal insan, ketika seseorang itu, ketika manusia itu dikenai, ditimpa sesuatu sesuatu kemudaratan. Apakah itu bentuknya bencana alam? Apakah itu bentuknya penyakit? Apakah itu bentuknya kerugian, kebangkrutan, kepahitan hidup? Maka Allah mengatakan, ada di antara mereka yang da'a rabbahu. Giliran susah, ingat Allah. Giliran pahit hidupnya, rajin sholat duhanya. Giliran dia dapat suatu musibah, bencana, dia berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dan segala macam. Summa idza khawwalnahu. Namun ketika kami rubah nasibnya menjadi lebih baik, maka dia nasya, maka dia melupakan apa yang tadi dia katakan. Apa yang dia munajatkan tadi, ya Allah, kami akan selalu taat kepada Engkau ya Allah, itu hilang. Maka setiap seseorang mendapatkan satu musibah, satu kepahitan hidup, suatu masalah, baik itu permasalahan yang alami dari alam ataupun masalah yang kita buat sendiri. Sebenarnya saat itu seseorang manusia sedang diuji. Apakah dia akan berkeluh kesah? Apakah dia akan datang kepada Allah dan kemudian ketika dia senang, dia pun masih kembali kepada Allah. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, dalam beberapa ayat kita memang menemukan bahwa suatu musibah itu karena Allah marah.
fa asabahum sayyi'atum bima kasabu. Dalam surah Az-Zumar juga dikatakan, orang-orang zalim Allah timpakan keburukan-keburukan karena mereka sudah melakukan keburukan sebelumnya. Maka satu musibah secara alami, bencana alam secara alami bisa dikatakan bahwa itu bersumber dari perbuatan kita. Namun ada yang tidak. Misalnya, gunung meletus. Siapa yang bisa mengatur gunung meletus? Tidak ada yang bisa mengaturnya kecuali Allah SWT. Kita melihat gunung itu diam, padahal dia bergerak. Engkau melihatnya, dalam Quran dikatakan, watara. Engkau melihat bahwa gunung itu jamidan. Gunung itu diam. Padahal dia itu berjalan. Sebenarnya gunung itu bertasbih kepada Allah. Dan fitrahnya gunung, ketika Allah berkehendak sesuatu, dia akan memuntahkan laharnya. Itulah pekerjaan gunung. Maka, ketika terjadi ledakan gunung, bagaimana cara kita menghadapinya? Dari dulu gunung meletus, tidak ada cara untuk menghentikannya. Yang ada adalah cara untuk menghadapinya. Benarlah hadis tadi, ajaban li amril mu'min. Sungguh luar biasa orang beriman tersebut. Semua perkara dia baik, kalau mendapatkan keburukan dia sabar. Wa in asabahul khair, kalau dia mendapat kebaikan, syakar, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mendapatkan atau merasakan keburukan, kepahitan hidup, bencana alam, dia barangkali mendapatkan itu karena dosanya, mungkin. Namun ada hadis lain. Dalam hadis Imam Tirmizi dia katakan, Innallah, sesungguhnya Allah, idza ahabba abdan, dalam riwayat lain, ahabba qauman, sesuatu kaum, suatu kelompok, satu komunitas. Jika Allah cinta kepada mereka, ibtalahum, maka Allah kemudian ibtalahu, mencobanya, mengujinya, memberi ujian kepadanya. Apakah kita termasuk orang yang tersebut? Tergantung cara kita memahaminya. Jika kita beriman, tentu kita menyaksikan bahwa itu dari Allah. Kalau itu bersumber dari Allah, tentu kita tidak akan menolak itu. Tapi cara kita menghadapinya yang harus diperbaiki. Dalam ayat lain, surat Taghabun, lanjutan dari ma asaba min musibatin illa bi'idznillah, Allah kemudian berfirman, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan tunjuki hatinya. Maksudnya adalah orang yang percaya bahwa dia sedang diuji oleh Allah sebagai tanda cinta Allah kepada dia, maka Allah akan masukkan, suntikkan rasa iman ke dalam hatinya. Yahdi qalbah. Dan orang yang mendapatkan hidayah Allah, hatinya langsung luas. Hatinya langsung kemudian menjadi lega. Dalam Quran juga surah Az-Zumar dikatakan, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Bukankah orang-orang yang Allah telah lapangkan dadanya untuk Islam, untuk tunduk kepada Allah, untuk iman kepada Allah, maka dia ala nurin min rabbih. Dia berada di atas cahaya-cahaya Allah. Mana mungkin orang yang hatinya bercahaya tapi mukanya tidak bercahaya? Mana mungkin hatinya berzikir, lidahnya mengeluh? Itu tidak mungkin terjadi. Maka marilah kita menjadi kelompok yang kedua, orang yang dicintai oleh Allah, lalu Allah uji mereka, dan kita pun ridha. Sahabat Zakat TV yang memuliakan Allah, seperti yang kita singgung sebelumnya bahwa musibah itu bisa dinilai dari dua hal. Pertama, itu memang dikarenakan bima kasabu. Orang-orang zalim melakukan suatu kemaksiatan, merusak alam, lalu Allah pun mengirimkan bencana. Artinya, musibah itu adalah kemarahan dari Allah. Tapi ada kalanya musibah itu adalah sebuah ujian. Seperti yang disebutkan dalam hadis Imam Tirmizi tadi bahwa Allah idza ahabba qauman, kalau mencintai seseorang, suatu kaum, suatu komunitas, satu negeri, ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka. Mungkin beberapa orang yang berpikir secara normal, berpikir bahwa kalau gitu saya tidak usah menjadi orang dicintai Allah supaya tidak mendapatkan ujian dari Allah. Tidak seperti itu seharusnya. Karena seseorang yang dicintai dan mencintai, tentu ada yang dikorbankan. Minimal dia berkorban waktunya kepada Allah. Minimal dia berkorban jiwanya untuk Allah.
ketika seseorang kehilangan salah satu dari kekayaannya, ketika dapat musibah atau penghasilannya, sebenarnya dia masih beruntung karena dia belum kehilangan imannya. Pada saat kita mendapatkan suatu musibah, maka cara menghadapinya adalah merubah cara pikir kita bahwa ini adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sedang ingin menegur kita, Allah sedang ingin menyapa kita. Ciri-ciri orang yang betul-betul iman kepada Allah saat terjadi musibah, imannya tidak berubah, imannya tidak dapat musibah, cukup fisiknya yang dapat musibah. Itulah tadi yang dikatakan dalam hadis tadi, sungguh luar biasa orang yang beriman. Semua perkara dia baik, semua keadaan dia baik. Sahabat Zakat TV yang memuliakan Allah, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, di masa Umar bin Khattab, beliau mengangkat salah seorang sahabat untuk menjadi gubernur di Mesir. Pada saat itu, Mesir mengalami sebuah cobaan alam. Pada saat itu, Mesir mengalami cobaan bencana alam, yaitu kekeringan, pacaklik. Sungai Nil yang luar biasa itu yang menampung banyak air, ternyata bisa kering. Lalu kemudian, gubernur yang ditugaskan oleh Umar mengirim surat kepada Umar bin Khattab. Isi surat itu adalah, wahai Umar bin Khattab Amirul Mukminin, bantulah kami. Kami sedang mengalami pacaklik. Lalu kemudian, dalam riwayat Imam Abu Nuaim dikatakan, Umar bin Khattab mengirim sebuah surat. Surat itu ternyata bukan untuk gubernur Mesir, tapi dia kirim untuk Sungai Nil. Ketika surat itu dikirim, Umar berpesan, letakkan ini, sampaikan ini di Sungai Nil. Ketika surat itu sampai di Mesir, sang sahabat yang menjadi gubernur langsung mengikuti petuah wasiat dari Umar agar meletakkan surat itu di Sungai Nil. Pas dibuka, ketika dibuka ternyata isinya apa? Umar berkata setelah mengatakan bismillah walhamdulillah tahmid dan segala macam, Umar mengatakan, ya Nil, wahai Sungai Nil, ijri, mengalirlah dengan izin Allah. Mengalirlah wahai sungai dengan izin Allah. Tapi sebelumnya Umar memberi taujihat kepada orang yang mengantarkan surat. Wahai pengantar surat, tidaklah Allah menurunkan suatu musibah, melainkan karena suatu perbuatan kita yang salah. Barangkali kita mesti melihat diri kita sendiri. Jangan marah ketika dikatakan musibah karena dosa. Katakan saja bahwa kita berdosa. Karena memang kullu bani Adam khata'un. Karena memang setiap anak Adam, setiap manusia itu bersalah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah tawwabun, yang banyak bertobat kepada Allah SWT. Jangan tersinggung kalau dikatakan, oh ini karena dosa, oh ini turun karena terjadi maksiat. Jangan marah, karena barangkali kita termasuk yang melakukannya, meskipun kita kurang menyadarinya. Bahkan Umar pun memarahi sahabat Nabi dan mengatakan, itu karena dosa-dosa kalian. Bayangkan Umar memarahi sahabat Nabi yang jadi gubernur, ahli tahajud, sering berzikir bahwa mereka masih berdosa. Mereka tidak tersinggung. Karena rasa tidak tersinggung yang menunjukkan tidak ada rasa sok suci dalam diri mereka. Mereka pun menerima wasiat dari Umar dan mengikuti ajaran Umar. Umar kemudian mengirim surat dan surat itu ditaruh di Nil.
Setelah surat itu ditaruh di sungai Nil, dengan izin Allah, air kemudian mengalir dari hulunya sampai ke muaranya. Dengan izin Allah, kembali seperti biasa. Artinya apa? Suatu musibah, suatu bencana, jalan keluarnya adalah satu. Kembali kepada Allah. Kita serahkan diri kita kepada Allah. Umar pun ngirim surat kepada sungai Nil. Meskipun ini sangat sulit diterima oleh rasional kita yang sangat terbatas ini, tapi rasional para sahabat menembus alam metafisika yang mana pikiran kita mungkin menolaknya. Karena sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Gunung yang meletus pun itu bertasbih. Mereka tidak bergerak kecuali dengan izin Allah. Jangan salahkan gunung, jangan salahkan yang lain. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis, ketika kita belum mendapatkan bala, Nabi memberikan tips agar kita tidak dikenai bala. Nabi mengatakan, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menghindarkan kita dari bala bencana. Berdasarkan hadis ini, bagaimana cara kita menghadapi bencana? Ketika bencana sudah terjadi, maka orang yang berpunya, sebelum terjadi bencana pada dirinya, hendaklah dia membantu, memberikan apa yang dia bisa berikan, mengalirkan bantuan apa yang dia bisa bantu. Dalam sebuah hadis dia katakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah selalu bersama hambanya, membantu hambanya, selama hamba itu mau membantu sahabat-sahabat yang lain. Dan dalam hadis lain disebutkan, orang yang mengingat Allah fid darra, dalam saat susah, Allah akan mengingatnya saat senang. Sebaliknya, mengingat Allah saat senang, Allah akan ingat kita di saat kita susah. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, dalam sebuah ayat juga dikatakan bahwa Allah tidak akan turunkan azab, wahum mustaghfirun, dan mereka beristighfar, kembali tobat kepada Allah. Mungkin kita terlalu literal, terlalu harfiah mengartikan istighfar, sehingga kita kemudian istighfar. Ternyata bukan itu saja yang istighfar. Itu benar, istighfar lisan. Imam Al-Hasan Al-Basri, yang semasa dengan Ali bin Abi Thalib, tapi tidak bertemu dengan Nabi, dikenal dengan Zahid, orang ahli zuhud di zamannya, mengatakan, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita masih butuh istighfar lagi. Maksudnya apa? Banyak orang istighfar, tapi hatinya belum istighfar. Oleh karena itu, seorang zuhud perempuan yang bernama Rabi'atul Adawiyah mengatakan, astaghfirullah fi istighfari. Aku beristighfar karena istighfarku tidak sungguh-sungguh. Lidahku mengatakan aku tobat, aku minta ampun kepada Allah, tapi hatiku tidak sungguh-sungguh kepada Allah. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, mungkin istighfar kita belum seperti istighfarnya para sahabat, belum seperti istighfarnya para nabi, sehingga bencana, bala musibah masih datang kepada kita. Tapi jangan berputus asa. Makna dan istighfar itu adalah memohon ampun kepada Allah, baik dengan lisan, baik dengan perbuatan. Ketika Ka'ab bin Malik bertobat kepada Allah, istighfar setiap hari 40 hari kepada Allah Subhanahu wa taala, 40 hari baru Allah kemudian mengampuninya. Mungkin istighfar kita butuh waktu sampai Allah kemudian menerima istighfar kita. Jangan kita tergesa-gesa. Jangan kita kemudian memaksa Allah untuk langsung menerima istighfar kita. Dalam sebuah hadis dikatakan, kullu da'watin mustajabah. Semua doa, semua istighfar pasti Allah terima, pasti Allah ijabah. Tetapi malam ya'jal, selama kita tidak tergesa-gesa, maka mari sahabat-sahabatku yang sekarang mendapatkan musibah, yang sekarang merasakan hidupnya susah, pahit, mari kita benar-benar istighfar sebanyak-banyak kepada Allah, memperbaiki diri kita sendiri, sehingga kemudian Allah membukakan jalan kepada kita. Istighfar itu adalah jalan untuk menyampaikan kita kepada takwa, dan takwa itu menyebabkan kita mendapatkan jalan dari masalah-masalah yang kita rasakan. Marilah kita banyak-banyak sedekah, istighfar, sehingga Allah menolak bala, menghindarkan bala,
meringankan bala dari kita. Marilah kita tutup kajian ini dengan berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arhamna warhamil muslimin waj'alna minas sabirin waj'alna minas sabirin warzuqna al-ikhlasa fi qulubina wal khushu'a fi salatina walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, kita ketemu di kesempatan yang lain dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.